Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-14. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini, soalnya terdiri dari 10 soal, dan 10 soal ini 5 soal untuk IPA dan 5 soal untuk IPS. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Nah, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, orang yang pertama kali mengemukakan istilah sel adalah yang A adalah Anthony van Leeuwenhoek, yang B adalah Robert Hooke, yang C adalah Robert Brown, sedangkan yang D adalah Schleiden dan Schwann, dan yang E adalah Rudolf Virchow. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Robert Hooke. Nah, di sini kita lihat penjelasan singkatnya. Jadi, kita mulai dari Robert Hooke. Jadi, Robert Hooke ini merupakan penemu sel yang setelah mengamati sayatan gabus kering. Sebenarnya pada awalnya, sel ia gambarkan pada tahun 1665 yang meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Nah, kata sel ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu cellula yang berarti rongga atau ruangan. Nah, pada tahun 1835 sebelum teori sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis, semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Nah, karena itulah sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Berikutnya di sini, sedangkan untuk Schleiden dan Schwann itu teorinya adalah sel merupakan kesatuan struktural. Sedangkan di sini untuk Rudolf Virchow ini teorinya adalah sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Berikutnya di sini untuk teori dari Robert Brown itu yaitu pada sel terdapat inti sel atau biasa kita sebut adalah nukleus. Nah, sedangkan untuk Anthony di sini sedikit dipaparkan. Jadi Anthony ini adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Jadi ini orang yang pertama yang mendeskripsikan ya. Jadi pertama itu Robert Hooke yang menemukan ada sel di sebuah sayatan, maka ini dia yang mendefinisikan organisme itu ternyata bersel-sel satu. Nah, jadi Lawrence merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Jadi mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami yang menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut bakteri. Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan beberapa proses perpindahan molekul berikut. Yang pertama ini ada osmosis, yang kedua ada pengangkutan ion natrium, yang kemudian yang ketiga adalah difusi, yang keempat adalah endostosis, yang kelima adalah ekositosis. Nah, di sini proses perpindahan molekul yang membutuhkan energi ditunjukkan oleh nomor. Yang A ada 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 4, sedangkan yang C di sini 2, 3, dan 4, yang D adalah 2, 4, dan 5, yang E 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Secara umum, sel terdiri atas beberapa sel, kemudian ada dinding sel, nukleus, sitoplasma, yaitu sitosol dan organel, dan sitoskeleton. Nah, salah satu peran membran sel adalah sebagai media transport. Nah, di sini transport membran bisa terjadi secara aktif
yaitu membutuhkan energi atau tidak spontan, maupun pasif atau tidak membutuhkan energi atau spontan. Nah, transport pasif tidak membutuhkan energi sebab mengandalkan perbedaan atau gradien konsentrasi, yaitu perpindahan zat searah dengan gradien konsentrasi. Misalnya pada fenomena osmosis dan difusi, sedangkan pada transport aktif umumnya terjadi jika zat yang berpindah justru melawan gradien konsentrasi, misalnya endositosis, kemudian ada ekositosis dan pompa natrium dan kalsium, dan difusi terfasilitasi. Nah, ini ya untuk yang nomor 2. Jadi mohon maaf tidak bisa diuraikan tentang osmosis itu apa, kemudian pengangkutan ion itu apa, difusi itu apa, dan berikutnya ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, berikut beberapa jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama ini ada epidermis, yang kedua adalah sclerenchyme, yang ketiga ada cambium, yang keempat ada xilem, yang kelima adalah palisade. Nah, jaringan yang hanya terdapat pada daun ditunjukkan oleh nomor. Yang A adalah 1, 2, dan 3, sedangkan yang B adalah 1, 3, dan 4, yang C adalah 1, 3, dan 5, yang D adalah 1, 4, dan 5, yang E 2, 3, dan 5. Nah, untuk nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1, kemudian ada 4, dan ada yang nomor 5. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Nah, kita mulai dari uraian singkatnya. Macam-macam jaringan pada daun dan fungsinya yaitu epidermis, yaitu sebagai pelindung. Kemudian jaringan palisade dan jaringan spon berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, di dalam jaringan spon itu terdapat silam, yaitu pengangkut air dan mineral, dan phloem, yaitu pengangkut hasil fotosintesis. Nah, berikutnya di sini dalam tumbuhan, kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal dua kelompok kambium, yakni kambium gabus, yaitu velogen atau velogen, dan kambium pembuluh, yaitu vascular kambium. Nah, kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Nah, berikutnya di sini jaringan sclerenchyme adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sclerenchyme ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi untuk penjelasan kambium dan sclerenchyme ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi nomor 4, perhatikan keterangan berikut. Yang pertama di sini merupakan jaringan tumbuhan yang terletak paling luar. Yang kedua ini terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang ketiga ini sel-selnya tersusun rapat. Sedangkan yang keempatnya adalah kadang memiliki lapisan kutikula di permukaan luarnya. Nah, ini berdasarkan keterangan tersebut, jaringan yang dimaksud adalah yang A ini ada parenchyme, yang B colenchyme, yang C adalah phloem, dan yang D adalah epidermis, dan E adalah sclerenchyme. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu epidermis. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi, kita mulai dari jaringan parenchyme. Nah, jadi jaringan parenchyme adalah jaringan pada tumbuhan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Kemudian jaringan parenchyme disebut juga jaringan dasar karena terdapat di hampir bagian tumbuhan. Nah, sedangkan di sini jaringan parenchyme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Kemudian bentuk selnya polyhedron dengan dinding sel primer. Yang ketiga memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Yang keempat letaknya selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Yang kelima di sini dapat bersifat meristematik. Berikutnya di sini kita jelaskan tentang jaringan colenchyme. Jadi jaringan colenchyme adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini untuk ciri-ciri jaringan colenchyme di sini yang pertama adalah berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditepatinya. Yang berikutnya yang nomor 2, dinding selnya tidak mengandung lignin tapi mengandung vaktin, yaitu selulosa dan hemiselulosa.
Nah, yang ketiga adalah beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. Berikutnya yang keempat adalah pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Sedangkan yang kelimanya di sini adalah bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Yang keenamnya adalah antar selnya rapat yang sehingga ruang kosong yang tersedia sangat kecil. Yang ketujuh selnya mengandung protoplasma. Oke, sekarang kita beralih ke yang jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini baru kita bahas tentang jaringan epidermis, yaitu jaringan pelindung. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh-tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis diantaranya tipis, kemudian biasanya hanya tersusun dari satu lapisan sel saja, tidak memiliki klorofil. Pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula atau lapisan dalam. Kemudian vakuola besar bisa berisi atosianin. Kemudian susun selnya rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Nah, jadi untuk jaringan epidermis ini di semua bagian tumbuhan itu ada yang mulai dari daun, batang, di bunga itu ada juga yang namanya bagian epidermis ya. Oke, kita lanjut ini penambahan ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Nah, jadi untuk ciri-ciri dari jaringan sklerenkim itu yang pertama adalah tersusun dari sel-sel mati, berikutnya mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras. Di sini tidak mengandung protoplas. Berikutnya adalah dinding sel tebal. Berikutnya berdasarkan bentuknya sel sklerenkim ini dibedakan menjadi yang pertama ini adalah sklerit, yaitu sel batu, kemudian sel mati berbentuk bulat dan berdinding keras atau tahap terhadap tekanan, tahan terhadap tekanan. Berikutnya fiber, yaitu serabut sklerenkim, yaitu berbentuk panjang terdapat pada permukaan batang. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, jaringan embrional yang terdiri atas 3 lapisan disebut tropoblastik. Nah, urutan lapisan jaringan tersebut dari luar ke dalam. Yang A ini ada mesoderm dan ektoderm, kemudian ada entoderm. Yang B adalah ektoderm, mesoglea, entoderm. Yang C adalah ektoderm, mesoderm, entoderm. Yang D adalah entoderm, mesoderm, ektoderm. Yang E adalah mesoglea, mesoderm, dan entoderm. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Tripoblastik adalah 3 lapisan tubuh yang bersifat embrionik, penyusunan struktur tubuh hewan yang terdiri atas ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, berikut penjelasan 3 lapisan embrionik tersebut. Nah, di sini kita mulai dari endoderm. Jadi, endoderm adalah lapisan paling dalam dan menutupi arkenteron atau saluran pencernaan yang sedang berkembang pada hewan. Pada perkembangan selanjutnya, endoderm akan membentuk saluran pencernaan, paru-paru, dan hati pada jenis vertebrata. Berikutnya di sini ada mesoderm. Jadi mesoderm adalah lapisan antara yang memisahkan endoderm dan ektoderm. Lapisan ini nantinya akan membentuk otot dan organ lainnya yang memiliki letak di antara pencernaan dan penutup atau permukaan luar tubuh. Berikutnya di sini ada ektoderm, adalah lapisan paling luar yang menyelimuti permukaan embrio. Selanjutnya ektoderm akan berkembang membentuk penutup hewan. Pada anggota filum, salah satu tingkat klasifikasi pada hewan, ektoderm akan membentuk sistem saraf pusat. Oke, kita beralih ke soal nomor 6. Nah, masyarakat perkotaan mengonsumsi barang dan atau jasa lebih banyak daripada masyarakat perdesaan. Nah, perbedaan ini terjadi karena yang A, masyarakat perkotaan memiliki perilaku konsumtif yang dipengaruhi tingkat pendapatan. Yang B, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mendatangkan dari luar kota. Sedangkan yang C-nya di sini masyarakat perkotaan umumnya memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar. Yang D, masyarakat perkotaan mampu memproduksi alat pemuas kebutuhan hidup sendiri. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu masyarakat perkotaan memiliki perilaku konsumtif yang dipengaruhi tingkat pendapatan. Di sini uraian singkatnya, masyarakat kota cenderung memakai barang yang mewah terutama masalah pakaian dan aksesoris dan cenderung mahal, sedangkan masyarakat desa cenderung membeli sesuatu yang dikatakan di bawah standar atau tidak terlalu mahal. Nah, hal ini karena faktor pendapatan di daerah perkotaan dan desa berbeda. Selain itu, selera masyarakat kota dengan masyarakat desa sangatlah berbeda karena masyarakat kota memiliki gaya hidup yang tinggi dibandingkan masyarakat desa. Nah, di sini kalau kita memperhatikan option yang B, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mendatangkan dari luar kota. Nah, ini ada benarnya juga, tapi ini kan yang jadi pertanyaannya adalah perbedaan maksudnya masyarakat kotaan dengan perdesaan. Sedangkan yang B ini optionnya terlalu umum, jadi masyarakat sulit memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan yang C saya rasa istilahnya ada yang benarnya juga, ada yang tidak. Tapi kalau kita kenal, kalau masyarakat kota itu biasanya jumlah anggota keluarganya kan lebih kecil ya. Nah, berikutnya di sini masyarakat perkotaan mampu memproduksi alat pemuas kebutuhan hidup sendiri. Ini juga ada benarnya, tapi ini hanya sebagian saja, yaitu yang memiliki modal yang lebih besar. Jadi di sini untuk garis bawahnya adalah perbedaan masyarakat perkotaan dengan pedesaan. Tentu yang mencolok adalah yang option yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 saja. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, PT Padiboga merupakan perusahaan tepung terigu. Nah, perusahaan tersebut bermitra dengan beberapa usaha mikro kecil dan menengah atau yang disekat dengan UMKM binaan di berbagai daerah. Nah, sebagai besar, UMKM tersebut memproduksi makanan yang berbahan baku terigu. Kerjasama tersebut dilakukan PT Padiboga sebagai sarana promosi sekaligus wujud peran serta perusahaan dalam kegiatan pembangunan. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan peran rumah tangga perusahaan sebagai yang A produsen, yang B distributor, yang C adalah agen pembangunan, yang D adalah pengguna faktor produksi. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu produsen. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi untuk uraian singkatnya, peran rumah tangga perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan atau jasa bagi konsumen. Nah, di sini peran rumah tangga perusahaan itu yang pertama yaitu adalah sebagai produsen atau penghasil barang dan atau jasa. Sedangkan yang kedua di sini adalah pengguna faktor produksi, yang ketiga adalah agen pembangunan, yang keempat adalah sebagai distributor atau penyalur barang dan atau jasa. Nah, karena jawabannya terkait dia dengan produsen, berarti di sini kita uraikanlah juga tentang produsen. Jadi, sebagai produsen rumah tangga perusahaan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan bidang usahanya. Contohnya di sini perusahaan roti menghasilkan roti, kemudian perusahaan tekstil menghasilkan kain dan baju. Nah, karena di sini PT Padiboga ini menghasilkan tepung terigu, tentu ini merupakan rumah tangga perusahaan yang perannya sebagai produsen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, Pak Zaki salah seorang pengusaha tahu di daerah Sumedang. Nah, dalam sehari usahanya mampu memproduksi tahu sebanyak 100.000 biji. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan Pak Zaki termasuk rumah tangga produsen karena yang A adalah menghasilkan barang kebutuhan, yang B mengonsumsi barang kebutuhan, yang C mengatur harga barang kebutuhan, yang D membeli barang kebutuhan dari negara lain. Nah, untuk sama nomor 8 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menghasilkan barang kebutuhan. Nah, untuk soal nomor 8 ini saya rasa tidak terlalu gampang karena tidak ada option yang mengecoh dan di sini juga kalau teman-teman perhatikan penjelasan nomor 7 juga pasti langsung menjawab optionnya yang A. Oke, di sini tidak ada salahnya untuk dijelaskan singkat. Jadi, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen ini merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan atau jasa bagi konsumen. Di sini juga peran rumah tangga produsen, di sini sebagai produsen atau penghasil barang dan atau jasa bidang usahanya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, salah satu peran rumah tangga produsen adalah sebagai agen pembangunan. Nah, rumah tangga produsen memiliki peran sebagai agen pembangunan karena yang A, kegiatan yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, yang B, kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan jumlah kebutuhan, yang C adalah kegiatan yang dilakukan dapat mensejahterakan masyarakat, yang D adalah kegiatan yang dilakukan dapat mencemari lingkungan. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi yang C ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat optionnya yang A, B, dan C ini juga ada benarnya, yaitu istilahnya terkait dengan perannya atau istilahnya fungsi dari rumah tangga produsen ini mungkin bagi internal dan eksternal. Kalau internal tentu mendapatkan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri dan tentunya ini dapat meningkatkan jumlah kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan yang D-nya di sini udah kita buang ya karena ini ada benarnya juga sih memang di beberapa perusahaan juga mampu mencemari lingkungan tersebut. Nah, tapi di sini kita menggarisbawahi bahwa rumah tangga produsen itu juga bisa berperan sebagai agen pembangunan yang dimana ini terkait dia dengan mensejahterakan masyarakat. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi uraian singkatnya di sini, para rumah tangga perusahaan sebagai agen pembangunan, yaitu rumah tangga perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Melalui kegiatan produksi, rumah tangga perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan. Kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan upah di atas upah minimum regional atau UMR, kemudian menjamin keselamatan tenaga kerja dan menjamin hari tua karyawan. Nah, rumah tangga perusahaan juga berkontribusi dalam mensejahterakan warga sekitar. Nah, ini yang untuk soal nomor 9. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nomor 10, perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama ini menggunakan faktor produksi, yang kedua menyediakan faktor produksi, yang ketiga adalah menghasilkan barang dan atau jasa, yang keempat menggunakan barang dan atau jasa, yang kelima yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Nah, kegiatan rumah tangga konsumen dalam perekonomian ditunjukkan oleh angka yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 5, yang C 2, 3, dan 4, yang D 2, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D yaitu 2, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi uraian singkatnya di sini rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya di sini para rumah tangga konsumen yang pertama di sini sebagai konsumen atau pemakai barang dan atau jasa. Yang berikutnya adalah penyedia faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Nah, di sini tentunya dia juga membayar pajak kepada pemerintah. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman semakin semangat untuk belajar. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.